Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenankan, saya Rizky Abdul Haris, dosen Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung, untuk berbagi pengalaman dalam mengajar mata kuliah pada program studi Magister Teknik Geodesi dan Geomatika dengan kode dan nama mata kuliah GD 5111 Administrasi Pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dalam subbidang administrasi pertanian. Oleh karena itu, kuliah ini merupakan kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Magister Teknik Geodesi dan Geomatika yang mengambil opsi administrasi pertanian. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terkait dengan mata kuliah ini. CPL pertama yaitu mampu mendeskripsikan, menyusun, dan mengimplementasikan model yang kompleks dan baru dengan model data yang sesuai dengan identifikasi dan konseptualisasi fenomena terkait geospasial. CPL kedua yaitu CPL keempat dari program studi Magister Teknik Geodesi Geomatika, yaitu menjelaskan intervensi dan peran teknologi geospasial dalam memecahkan permasalahan yang ada, guna mencapai tujuan dalam implementasi konsep administrasi pertanian, pengelolaan tanahan, hidrografi, manajemen risiko bencana, dan manajemen lingkungan hidup. Sedangkan CPL ketiga, yaitu CPL ke-8 dari program studi Magister Teknik Geodesi dan Geomatika, yaitu mampu memainkan peran yang efektif dalam tim, menetapkan tujuan, merencanakan tugas, memenuhi jadwal kegiatan, dan menganalisis risiko dan ketidakpastian untuk mengintegrasikannya ke dalam tindakan mereka secara bertanggung jawab. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dikaitkan dengan CPL 1 terdiri atas 3 CPMK, yaitu CPMK 11 mendeskripsikan model kompleks dan baru yang berhubungan dengan model data yang sesuai dengan identifikasi dan konseptualisasi fenomena yang berkaitan dengan geospasial. CPMK 12 yaitu menyusun model kompleks yang baru yang berhubungan dengan model data yang sesuai dengan identifikasi dan konseptualisasi fenomena yang berkaitan dengan geospasial. Sedangkan CPMK 13 yaitu mengimplementasikan model kompleks yang baru yang berhubungan dengan model data yang sesuai dengan identifikasi dan konseptualisasi fenomena yang berkaitan dengan geospasial. CPMK yang terkait dengan CPL 3 pada mata kuliah ini adalah CPMK 41, yaitu menjelaskan intervensi dan peran teknologi geospasial. CPMK 42 yaitu merumuskan atau memilih teknologi geospasial, serta CPMK 43 yaitu menyelesaikan permasalahan ini. Sedangkan CPMK yang terkait dengan pemenuhan CPL ke-8 dari program studi Magister Teknik Geodesi dan Geomatika, yaitu CPMK 81 memimpin dalam tim, CPMK 82 bekerja dalam tim, CPMK 83 merencanakan pekerjaan, CPMK 84 mengelola aktivitas dan jadwal pertemuan, serta CPMK 8.5 yaitu menganalisis risiko dan ketidakpastian. Selanjutnya, terdapat 4 sub CPMK yang dapat pada mata kuliah ini. CPMK 1 yang terkait dengan CPMK 11, 12, dan 13, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dalam pembangunan administrasi pertanian. Sedangkan CPMK 2 yang dikaitkan dengan CPMK 41, 42, dan 43, yaitu mahasiswa mampu menguraikan penerapan komponen-komponen administrasi pertanahan dalam pemecahan permasalahan yang ada.
CPMK 3 yang dikaitkan dengan CPMK 42, CPMK 83, dan CPMK 85, yaitu mahasiswa mampu menganalisis penggunaan prosedur pembangunan organisasi pertanahan. Sedangkan CPMK yang terakhir yaitu CPMK 4 yang dikaitkan dengan CPMK 818283, yaitu mahasiswa mampu menggagas studi kasus makan dalam penerapan administrasi tanah di Indonesia serta pengalaman bagaimana. Bahan kajian mata kuliah ini terdiri atas hubungan antara manusia dengan lahan, kerangka hukum, aspek finansial, tata guna lahan, aspek teknis prosedur, serta aplikasi administrasi pertanahan. Mata kuliah ini juga mengkaji berbagai studi kasus administrasi pertanahan, baik itu di Indonesia maupun di negara. Kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sinkronus, baik luring maupun daring, serta metode asinkronus di mana materi dan video pembelajaran telah diunggah pada LMS IPD, yaitu Edumate. Kuliah ini menerapkan pula metode pembelajaran berbasis masalah atau Problem Based Learning, PBL, di mana mahasiswa mengkaji permasalahan-permasalahan dalam bidang administrasi pertanahan melalui pemberian studi kasus dalam rangka memahami konsep-konsep dasar administrasi pertanahan. Dalam rangka mengkaji pemenuhan CPMK yang telah sebelumnya dilaksanakan, dan yang perlu disebutkan, dilaksanakanlah kuis, di mana kuis ini memiliki bobot 10% dari nilai keseluruhan yang akan didapat dalam proses kuliah, ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, serta tugas dalam hal ini laporan PBL dengan bobot 30%. Berikut adalah cuplik proses belajar mengajar pada pertemuan mata kuliah ini. Topik hubungan antara manusia dan selamat menikmati. Baik, selamat malam Bapak-Bapak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Eh Maaf sebentar, saya harus melakukan sesuatu biar kelihatan resmi. Hmm, nah, sepertinya ini lebih resmi begitu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah hadir di sini. Eh, Sekali lagi ini bukan bukan menyampaikan sesuatu yang baru, namun di sisi lain ini adalah sebuah konsep. Di satu sisi ini adalah konsep dasar, tapi kemudian juga kita nanti akan coba melihat bagaimana kita bisa memanfaatkan konsep ini dalam atau lebih tepatnya me- me- karena saya yakin dalam beberapa situasi pada saat kita sudah rata-rata kita semua sudah melaksanakan ini, tapi kemudian pada beberapa situasi kita hanya melaksanakannya itu eh, tanpa mengetahui definisi-definisi konsepnya itu kemudian dikaitkan dengan konsep apa. Dan ini yang kemudian nanti akan menjadi sedikit eh, apa acuan buat kita bahwa oh ternyata yang kita lakukan ini sebetulnya sudah ada konsepnya. Dan kemudian nanti dengan kita mendapatkan informasi terkait dengan konsepnya itu sendiri, kemudian nanti kita bisa menjalankan melanjutkan lagi apa yang kita lakukan, tapi kemudian ini dari sisi yang kemudian bisa lebih sesuai dengan konsepnya. Walaupun sebetulnya konsep sendiri ini sangat umum, yang kemudian
eh, mengakibatkan di beberapa situasi ada yang berpendapat bahwa salah satunya misalnya land administration ini tidak bisa diterapkan di Indonesia. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang salah, bisa dibilang tidak tepat begitu, karena apa yang sudah dilakukan ini pada dasarnya adalah land administration, cuman memang eh, di kita ada beberapa terminologi-terminologi yang kemudian ternyata tidak pas begitu dengan terminologi yang digunakan di konsep land administration, sehingga seperti yang oh ini berbeda sekali begitu. Nanti kita juga akan coba melihat bagaimana kaitannya dengan terminologi yang ada di kita, eh, dan kita nanti akan juga melihat bagaimana kita nanti bisa memanfaatkan konsep ini. Baik, saya izin untuk share screen. Ya, kita akan mulai dengan dasar-dasar terlebih dahulu. Kita akan mulai dari konsep hubungan manusia dengan lahan. Kemudian nanti kita akan melihat juga kenapa hubungan manusia dengan lahan ini harus diatur, dan kemudian nanti definisi-definisi yang kemudian nanti akan harapannya bisa mempermudah kita untuk minimal mengklasifikasikan permasalahan kalau misalnya nanti kita menghadapi permasalahan, sehingga dengan kita memahami konsep, kita kemudian melihat eh, permasalahan ini dalam kerangka konsep yang kita pelajari, kemudian nanti harapannya kita bisa melihat bahwa oh ini ternyata masalahnya masuk ke konsep misalnya land tenure, atau masuk ke land use, atau kombinasi antara land tenure dengan land use. Nah, ini nanti dari sana kemudian kita bisa memanfaatkan tools yang ada di land administration, yang harapannya nanti bisa mengena tepat pada sasaran. Baik, kita akan melihat terlebih dahulu hubungan antara manusia dengan lahan. Kita akan sekilas melihat bagaimana hubungannya dan bagaimana nanti kita kenapa hubungan itu terjadi seperti itu, dan kemudian nanti harapannya ke depannya kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengatur hubungan ini. Jadi pada dasarnya eh, hubungan antara manusia dengan Han ini dinamis. Perubahan-perubahan yang terjadi ini umumnya diakibatkan adanya pengaruh-pengaruh, baik itu pengaruh lokal, pengaruh regional maupun global, dan juga dari sisi internal maupun eksternal. Dan memang banyak sekali yang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi. Namun di sisi lain juga nanti kita lihat bahwa akan ada pengembangan atau perubahan-perubahan hubungan manusia dengan lahan akibat adanya eh, perkembangan terutama revolusi informasi. Nah, ini nanti akan kita lihat secara detail, namun kemudian juga satu hal nanti kita akan melihat banyak dari sisi eh, dari sudut pandang masyarakat Barat, terutama Eropa Barat, dan tapi dari sana kemudian kita bisa memanfaatkannya me- untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan untuk keperluan yang kita akan eh, kelola. Baik, hubungan manusia dengan lahan ini sudah ada sejak eh, ini mungkin agak sulit kalau misalnya kita memulai bahwa Nabi Adam ini adalah manusia pertama, karena masih banyak ada pendapat-pendapat lain. Namun secara umum di sini kita fokus kepada keluarga Nabi Adam begitu, bahwa Abel atau Habil dan Cain dengan atau Qabil ini masing-masing dinyatakan di
di Injil maupun di Al-Quran, ini bahwa mereka mengelola lahan. Dan dengan itu pun kita bisa mengetahui bahwa sudah diatur pengelolaan lahan, penguasaan, pemilikan lahan kurang lebih sudah diatur, dan dari sana sudah muncul bahwa land administration pun sudah diterapkan di sana. Dan manusia, yang paling utama adalah manusia sudah berhubungan dengan lahan sejak dahulu kala. Kemudian juga terdapat catatan-catatan di mana misalnya di salah satunya di Mesir ini kita sebagai surveyor patut berbangga gitu bahwa sudah ada gambar tentang surveying begitu yang intinya sebetulnya di sini banyak yang dikaitkan dengan fiskal kadaster terutama jadi pengembangan kadaster di mana eh, tujuan utamanya adalah terkait dengan perpajakan. Di bangsa Romawi pun sudah melaksanakannya 300 tahun setelah Masehi, 700 tahun setelah Masehi di Cina sudah ada catatan juga bahwa ada pajak untuk lahan pertanian yang kemudian basis penarikan pajaknya adalah dari eh, eh, land record. Nah, ini yang tadi saya sampaikan adalah sudut pandang dari masyarakat di Eropa Barat. Kalau misalnya kita lihat eh, di fase pertama hubungan antara manusia lahan, manusia dengan lahan ini dimulai dicatatkan dari masa feodalisme. Mungkin kalau bapak-bapak pernah nonton film Robin Hood, nah kurang lebih itulah gambaran dari masa feodalisme di mana ada tokoh Robin Hood, kemudian ada Lady Marian dan ada Sheriff of Nottingham. Nah, di masa itu di Inggris semua tanah adalah milik raja atau ratu. Namun kemudian karena ada orang-orang yang berjasa, sehingga orang-orang tersebut diberikan imbalan berupa bidang tanah. Yang bidang tanahnya tentunya berbeda luasannya, bergantung kepada jasanya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan analogi di film Robin Hood tersebut, Sheriff of Nottingham itu yang diperlihatkan adalah mengambil pajak dan ingin terus pajaknya ingin terus ditingkatkan, mengambil pajak dari rakyatnya. Nah, sebetulnya konsep di balik itu adalah karena keluarga Sheriff of Nottingham ini pernah berjasa kepada kerajaan Inggris, maka dibelikanlah area yang luas di mana ada orang-orang yang tinggal di sana, yang kemudian orang-orang yang tinggal di sana ini istilahnya mengelola lahan dan kemudian kalau dulu itu istilah kalau sekarang istilahnya profit, kalau dulu istilahnya itu rent. Dan jadi kalau misalnya ada hasil keseluruhan dari sebuah pengelolaan bidang lahan pertanian, kemudian setengahnya atau sepertiganya atau dua pertiganya ada biaya produksinya, kelebihannya itu dulu disebut rent. Dan kemudian karena tidak masyarakat pada saat itu konsepnya adalah masyarakat tersebut tinggal di sana mengelola lahan atas izin dari yang pemilik lahannya, maka eh, yang sekarang disebut profit, yang dulu disebut rent, itu kemudian diberikan kepada pemilik lahan. Namun kemudian setelah rent ini kemudian mengalami penyempitan makna sehingga dianggap sebagai sewa dan kemudian muncullah istilah baru profit namanya. Nah kemudian yang terjadi di film Robin Hood adalah rent ini terus ingin diperbesar oleh Sheriff of Nottingham. Uh, dan kemudian itu yang mengakibatkan konflik di film tersebut.
Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat kalau kita kembali lagi ke hubungan manusia dengan lahan ini eh, ter- terhu- eh, terhubung pada masa itu dengan eh, lahan ini jadi salah satu indikator kekayaan. Makin luas itu makin kaya karena secara otomatis ada orang yang tinggal di sana, masyarakat yang tinggal di sana dan membayar rent. Namun kemudian begitu masuk abad 19, karena adanya revolusi industri, nah ini salah satu driver begitu yang mengakibatkan hubungan antara manusia dengan lahan itu bahkan berevolusi. Pada masa itu, lahan tidak lagi dianggap sebagai sebuah indikator kekayaan, tapi kemudian bagaimana fungsi dari lahan tersebut. Fungsi dari lahan tersebut yang kemudian mengakibatkan kalau misalnya hanya memiliki lahan, tapi kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik, ini kemudian akan mengakibatkan lahannya tidak tidak mendatangkan kekayaan lagi, tidak seperti masa feodalisme. Dan sehingga di sini kemudian nanti kita akan lihat bagaimana dampaknya setelah Perang Dunia Kedua, kemudian terjadi ledakan populasi di Eropa Barat terutama dan mulai karena kondisi sudah aman, ada ledakan populasi, kemudian dibutuhkan lahan-lahan untuk terutama untuk tempat tinggal. Sehingga mungkin para kamerat juga kalau misalnya sudah pernah ke Eropa nanti melihat ada bagian-bagian kota yang masih 4 tingkat. Nah, itu biasanya apartemen-apartemen 4 tingkat itu dibangun pada masa ini, post-war reconstruction, di mana eh, kebutuhan akan rumah itu sangat tinggi. Kemudian juga di sana ada pada saat itu konsep yang digunakan adalah rumah itu tidak boleh lebih dari 4 tingkat. Karena ada banyak eh, pertimbangan-pertimbangan. Nah, kemudian dibangunlah secara masif, tapi kemudian pada saat mulai masa post-war reconstruction ini muncul pemahaman bahwa ternyata sumber lahan ini makin lama makin langka karena jumlahnya tidak bertambah, manusia bertambah yang awalnya dulu hanya 2 orang yang memanfaatkan lahannya, Cain dengan Abel, tapi kemudian sekarang sudah bertambah banyak dan begitu masuk revolusi industri, revolusi informasi ini kemudian eh, me- memberikan sebuah pemahaman baru dengan memiliki informasi, kemudian memahami bahwa oh, ternyata di Eropa Barat terutama itu kompetisi untuk menguasai lahan itu bahkan menjadi sesuatu yang merugikan karena ternyata kalaupun misalnya lahan-lahan dikuasai seperti pada masa feodalisme, maka akan ada eh, sebagian orang yang kemudian tidak menikmati, eh, tidak dapat mendapatkan manfaat dari penguasaan lahan. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini, kemarin? Oh, Pak ya, silakan, Rizky, kemarin. Pak, Pak. Ya, terima kasih Pak Rizky. Jadi tadi menarik ya, itu konsep-konsep dasar pertanahan lah, yang selama ini mungkin kami sebagai praktisi saja. Jadi menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan tanah gitu ya. Jadi tapi saya jadi agak lebih ekstrim nih mikirnya terkait dengan penelitian saya gitu kan. Jadi di situ dampak apa namanya sosial dampak terhadap dari aspek-aspek apa administrasi pertanahan. Nah, ujungnya apakah bisa ketika sudah dianalisis data-data yang ada itu ujungnya itu salah satu poinnya memutus hubungan hukum jadinya antara tanah dengan manusia gitu karena terkait mungkin kerentanan terhadap bencana gitu. Mungkin seperti itu Pak Rizky.
Maksud saya untuk memutus hubungan antara manusia dengan tanah itu apa salah satunya dengan kerentanan terjadinya gempa terhadap tanah dimaksud. Betul, kemudian itu salah satu yang bisa jadi rekomendasi begitu kalau misalnya memang diperlukan. Eh, untuk memutus itu toolsnya bisa macam-macam, misalnya relokasi ya, itu salah satu relokasi juga salah satu cara untuk memutus hubungan antara manusia dengan lahan. Dengan alasan-alasan tertentu, dan umumnya alasannya teknis gitu berdasarkan data, maka perlu direlokasi begitu. Tapi kemudian sebetulnya tidak serta-merta solusinya adalah pemutusan hubungan hukum, tapi di sisi lain ada penguatan hubungan antara manusia tersebut dengan lahan di tempat yang lain, di tempat relokasi tersebut. Tapi kemudian juga memang terutama dari aspek ekonomi ini akan sangat mempengaruhi juga karena pada saat dipindahkan biasanya kenapa hubungan antara manusia dengan lahan ini menjadi kuat, salah satu faktornya adalah hubungan antara manusia tersebut atau akses orang tersebut terhadap sumber daya yang ada. Sumber dayanya macam-macam, baik itu sumber daya alam, sumber daya buatan manusia, pasar misalnya, rumahnya itu sendiri misalnya. Nah, kalau misalnya bisa diberikan insentif begitu ya, di tempat yang baru misalnya. Ternyata bahwa kalau misalnya dipindahkan kemana, dan itu harus ada apa saja begitu di sana. Misalnya harus ada pasar terdekat atau harus ada kebun misalnya, karena memang kemampuannya hanya bisa berkebun saja gitu atau bertani, maka harus ada lahan di area tersebut, harus ada lahan yang cocok untuk berkebun atau bertani misalnya. Jadi eh, eh, pada saat dilakukan pemutusan karena pemutusan hubungan hukum antara manusia dengan tanah, tapi kemudian di sisi lain ada penguatan. Nah, penguatan ini tidak hanya toolsnya, bukan hanya dari tenure saja, tapi juga dari use juga begitu, harus diatur sedemikian rupa use-nya sehingga betah begitu minimal, dan juga bisa melaksanakan aktivitas ekonominya di sana. Jadi kembali lagi interaksinya use, tenure, value begitu ya. Ini dilihat secara komprehensif. Nah, nanti sekarang tinggal kemudian nanti diidentifikasi faktor-faktor mana yang kemudian menjadi bobotnya lebih tinggi begitu untuk setiap situasi. Kurang lebih begitu, kemudian moga-moga bisa terjawab. Iya, terima kasih Baik, Pak Rizky. baik. Demikian penyampaian rencana pembelajaran semester dan cuplikan dari penyampaian materi hubungan antara manusia dengan lahan pada mata kuliah GD 5111 Administrasi Pertanahan yang merupakan salah satu kuliah pada program studi Magister Teknik Geodesi dan Geomatika. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.